Allah Bapak Ibu nanti akan diberi kesempatan gitu ya untuk membuat rencana tugas mahasiswa atau RTM untuk sesuai dengan karakter mata kuliah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oleh karena itu agar malam ini afdol, tenaga kita berkah ya, pemikiran kita berkah, kebersamaan berkah. Mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah 9, nanti sampai menunggu teman lainnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingin menggali pengalaman saja. Kalau ditanya apakah saya, Pak Arif ini selalu kasih tugas gitu ya. Terus terang Pak, dalam 2 tahun terakhir saya punya metode baru. Jadi setiap pertemuan, setiap mahasiswa satu tugas pendek. Nah, ini luar biasa. Jadi satu tatap muka setiap mahasiswa itu saya kasih tugas individual. Jadi bisa dibayangkan kalau ada sebaran mata kuliah kita plot misalnya 12 atau 13 kali tatap muka di luar UTS dan di luar UAS, maka saya memiliki form dan punya folder ada 13 tugas individual. Jadi kalau saya punya 5 kelas, otomatis tiap kelas umpama 30, bisa dihitung. Setiap malam saya mengoreksi tugas, tapi sudah punya teknik ya. Nah, kemudian di luar itu Bapak, saya biasanya masih memberikan tugas lain, yaitu tugas kelompok yang sifatnya kolaboratif. Jadi tugas individual saya asumsikan bahwa setiap mahasiswa itu memiliki gitu ya, memiliki kompetensi, memiliki bakat, memiliki minat, memiliki habit dan bahkan juga memiliki tipe-tipe belajar yang berbeda gitu ya. Oleh karena itu tugas individual saya berikan dalam sekian semester terakhir termasuk sekarang ini. Termasuk hari ini saya sudah mendapat email ini malam ini saja, sore tadi, karena setiap tugas itu karena individual, tipenya agak spesial, khusus gitu ya. Begitu selesai kuliah, tugas itu saya tunggu 15 menit, langsung dikirim. Jadi tugasnya on the spot gitu ya. Ini tugas kuliah. Ini manfaatnya luar biasa. Jadi rupanya dengan tugas itu mereka ada dalam bingkai teori on task learning gitu. Jadi mahasiswa ada dalam terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Ini kalau ditanya seringkah Pak Arif bikin tugas, jawabannya itu. Adapun tugas kelompok itu setidaknya selalu di kelas ada 5 kelompok. Jadi ada sekali tugas kelompok, ada berkali-kali tugas individual. Jadi termasuk sering. Oleh karena itu kita perlu menggali kenapa sih kita perlu menghadirkan tugas untuk mahasiswa lalu kita bikin rencana gitu ya. Yang populernya ya, istilah yang biasa kita pakai namanya RTM tadi, rencana tugas mahasiswa gitu ya. Nah, lalu tentu saja di balik tugas itu kita punya sekian alasan gitu ya. Kita selalu punya alasan kenapa kita memberikan tugas kepada mahasiswa gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan berikan alasan pendek saja. Malam ini nggak usah malam panjang gitu ya. Malam ini malam yang singkat, kalau perlu padat, tapi semoga efektif gitu ya, semua mudah-mudahan ya. Karena besok kita akan punya tugas yang luar biasa di tempat kita masing-masing. Nah, ini semacam spirit yang menguatkan mengapa kita menghadirkan tugas. Yang pertama tentu di kelas kita biasanya kan mengelaborasi. Jadi pendekatan ekspositori selalu kita nggak tinggalkan. Kita masih memberikan porsi untuk memberikan penjelasan yang sifatnya konseptual, teoritik gitu ya. Itu tentu kita punya referensi.
kita punya bahan ajar, bahkan kita menetapkan ada yang bahan ajar utama gitu ya. Kita mungkin sudah siapkan handout yang minimalnya begitu. Syukur-syukur kita memang sudah memproduksi referensi sendiri, jadi itu apa namanya variasinya seperti itu. Tetapi yang kita suguhkan di kelas berupa kajian mungkin konseptual, kadang-kadang kita kaitkan dengan pengalaman empirik, itu saya kira perlu ditambah ruang lain sehingga mahasiswa membuka atmosfernya, membuka secara pandangnya, dalam arti lalu kita berikan toolnya adalah tugas. Jadi tugas oleh karena itu kita berikan untuk niat mahasiswa itu menambah wawasannya gitu ya, menambah perspektifnya. Kita selalu menghendaki bahkan merindukan mahasiswa kita memiliki wawasan yang lebih gitu kira-kira. Itu alasan pertama. Inilah sebabnya tugas individual nanti kita bisa macam-macam wujudnya gitu ya. Nanti kita akan sedikit sampaikan gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita kali ini kan di jurusan kami seminggu terakhir ini sibuk mengekspos tren baru yang dikenal dengan artificial intelligence. Lalu kita simulasi di ruang jurusan itu. Kita simulasi bagaimana kalau kita membuat disertasi dengan bantuan mesin. Itu Masya Allah, Pak. Kita kemarin di jurusan kami ada beberapa teman sebagai S3. Lalu bayangkan kita punya tema penelitian disertasi, lalu kita mintakan bantuan pada robot, pada mesin yang kita kenal sebagai artificial intelligence. Lalu kita perintahkan, kalau variabelnya seperti ini, temanya seperti ini, kita minta latar belakang seperti apa? Muncul, Pak. Kalau latar belakang ini belum tajam, lalu kita mintakan teori-teori yang relevan, teorinya apa kita sebut, grand teorinya, muncul juga. Itu berarti kita sedang dimanjakan oleh teknologi. Ini khawatir kita ya. Kita khawatir, Pak. Kalau nanti kita lalai, kita nggak membangun etos, kita lebih suka menyerahkan proses, kita melempar proses itu, proses belajar namanya, diserahkan pada mesin. Saya khawatir, ini saya sebagai kacur diskusi kemudian bagaimana menyikapi mesin atau robot itu. Oleh karena itu tentu ini mengingatkan kita bahwa tugas kita berikan itu untuk alasan kedua adalah menguatkan etos akademik gitu ya. Menguatkan bahkan kultur akademik. Ada etos, ada kultur akademik, sehingga tugas itu tentu ada tugas terstruktur gitu ya. Yang tentu saja sesuai dengan karakteristik mata kuliah kita. Saya lihat di kelas ini ada kuliah filsafat, kuliah bahasa, kuliah sejarah, manajemen gitu ya. Itu masing-masing saya lihat varian karakteristiknya luar biasa. Otomatis nanti ada juga jenis, bentuk, wujud tugasnya akan bervariasi gitu ya. Jadi alasan kedua saya kira sangat islami, bahwa kita sedang ingin menguatkan etos akademik dan kultur akademik pada adik-adik kita, generasi penerus kita gitu ya kira-kira. Ini alasan kedua. Nah, alasan ini pula nanti yang mungkin akan memberikan satu landasan seperti apakah Bapak Ibu dalam 3 hari ke depan kemudian mendesain tugas yang memiliki nilai penguatan etos. Itu poin kedua ya. Poin ketiga, Bapak Ibu, tugas juga sangat penting untuk mengasah keterampilan berpikir kritis. Ini penting sekali. Saya terus terang sudah mungkin hampir puluhan tahun ya, hampir belasan tahun langganan membuat soal. Ada soal seleksi mahasiswa, saya bikin sampai hari ini masih, baik mandiri maupun tingkat nasional. Lalu ada soal seleksi CPNS ya, saya termasuk yang bikin, sekarang bahkan koordinatornya.
Kemudian saya juga mereview soal lainnya gitu ya. Kali ini juga menghimpun teman-teman yang berkompetensi untuk mereview soal. Saya juga pernah diundang untuk wawancara PNS gitu saya. Tentu saja itu penting sekali menghadirkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Oleh karena itu, kali ini kita kaitkan dengan tugas mahasiswa. Kita kaitkan dengan kita bikin rencana tugasnya kayak apa, maka rencana tugas itu memang kemudian kita formulasikan sebegitu rupa sehingga mahasiswa itu memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis memang diharapkan tidak cuma ditagih saat kita mengujinya nanti, kan ada bentuk tes yang sesuai dengan tuntutan keterampilan berpikir kritis atau soal high order thinking skill. Tetapi harus ditarik lebih dulu dalam pembelajaran, juga harus pembelajaran yang penuh dengan nuansa berpikir kritis. Maksudnya tidak cuma ingatan yang di drill, bukan cuma pemahaman, tapi juga penerapannya, aplikasinya kita mulai tonjolkan, dan lebih dari itu ada analisa, ada sintesa, ada evaluasi, dan lebih penting lagi ada mengkreasi atau meng-create hal baru. Nah ini yang manajemen saya kira kebayang, yang bahasa kebayang, nanti yang filsafat mudah-mudahan terbayang. Ini sesuatu yang filsafat itu kan sering abstrak, tapi tergantung kita juga menghadirkannya. Dengan begitu Bapak Ibu, penekanan bahwa tugas mahasiswa itu mesti menjadi pemantik agar mahasiswa bisa berpikir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ini menjadi poin penting gitu ya. Kemudian kita ingat MBKM dengan pendekatan OB yang kita bahas di awal pertemuan, itu kan merekomendasikan 4 pendekatan gitu ya. Ada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry, dan pembelajaran discovery. Nah, dalam hal ini relevan dengan salah satu alasan mengapa kita menghadirkan tugas mahasiswa. Ternyata alasannya adalah untuk melatih mahasiswa itu bisa menghadirkan pemecahan bila dihadapkan pada masalah. Jadi saya kira beberapa alasan, beberapa yang memberikan spirit pada kita saat kita sedang membuat rencana tugas mahasiswa. Ini mungkin poin pertama yang saya sampaikan. Nah, lalu yang kedua, jadi malam ini adalah malam yang saya kira nggak perlu panjang lebar, tapi poin-poin penting saja. Lalu poin kedua, Bapak Ibu, lalu jenis atau bentuk tugas seperti apa kita bisa buat, kita bisa formulasikan. Ini saya sampaikan umum saja, nanti saya kasih contoh satu. Kalau dari sisi tadi sudah saya sampaikan di awal, dari sisi personil ya. Karena memang ada teori dalam filsafat pendidikan konstruktivisme yang sudah saya singgung sebelumnya. Jean Piaget, karena dia seorang biolog, seorang yang ahli dalam biologi, juga ahli dalam psikologi pada akhirnya secara otodidak. Lalu secara otodidak juga ahli dalam hal berpikir. Dia mengamati anaknya sendiri, ini historinya ya. Dia rupanya mengamati perkembangan. Ternyata anaknya yang tumbuh fisiknya, lalu tumbuh mentalnya, itu dia amati secara personal memiliki kecenderungan untuk mengkonstruksi pengetahuannya berdasar pengalaman. Ini menarik ya. Oleh karena itu, pada akhirnya Jean Piaget itu mengembangkan filsafat pendidikan konstruktivisme personal itu ya. Bahwa ini asumsinya tiap-tiap anak, tiap mahasiswa memiliki bakat, punya minat, punya style belajar yang agak berbeda, yang tadi sudah saya sebut, maka layaklah kita coba berikan challenge dengan kasih tugas individual.
Jadi inilah kenapa secara personil kita memandang perlu, kita punya argumen pentingnya tugas sifatnya individual. Lalu tugas kedua, karena memang nyatanya bangsa ini secara umum menurut evaluasi itu cukup lemah dalam kemampuan berkolaborasi. Ini pandangan umum ya. Bangsa kita itu secara personal cukup kuat, kompetensi personalnya kuat, tetapi kompetensi kerjasamanya itu dipandang perlu dikuatkan lagi. Oleh karena itu, ini menjadi rekomendasi bahwa kalau kita memberikan tugas mahasiswa, saya kira sangat beralasan kita hadirkan juga tugas yang secara personil itu banyak, ya, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk berkolaborasi, belajar bekerjasama untuk memecahkan atau untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, secara teoritik ini sejalan dengan seorang ahli dari Soviet. Kita tahu Soviet itu kan pahamnya sosialisme komunisme. Kalau yang Chin Piaget tadi kan dari Amerika memang liberalis ya, individualis gitu ya. Kalau yang tokoh ini namanya Lev Vygotsky, itu memang justru agak berbeda pengalaman pribadinya dengan Piaget tadi. Sama-sama peserta didik itu mengkonstruksi pengetahuan, lalu menginternalisasi pengetahuan, tetapi pendekatannya adalah pendekatan kolaboratif, kooperatif, sehingga ini sifatnya kalau kita tarik ke praktik pembelajaran, tugasnya kelompok, ada pembagian tugas, ada sinergi, ada target, kemudian dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti secara personalia kita memungkinkan untuk kasih tugas itu. Kalau saya memang dua-duanya saya berikan ya, individualnya ada, kemudian kolektifnya ada, gitu ya. Kolektifnya satu, di semester ini mata kuliah historiografi Indonesia saya buat 5 kelompok ya. Tapi untuk mata kuliah yang sama saya buat 12 materi untuk 12 pramuka, jadi ada 12 tugas individual gitu ya. Nah, individualnya kayak apa nanti saya akan coba. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, maka nanti akan ada bentuk bentuk tugas. Yang individual itu yang seperti apa, yang pas, yang kolektif yang kayak apa. Ya kita nanti tentu masing-masing memiliki karakteristik ya. Misal, saya sering mencari artikel yang update ya, biasanya 5 tahun terakhir tuh ukurannya, yang relevan dengan topik, gitu ya. Artikel itu beberapa kasus saya minta mahasiswa, misalnya saya sediakan artikel itu untuk mereview artikel. Jadi mencari poin-poin paling inti dari artikel, dan saya minta di bawah artikel itu yang memang saya berikan, selain mereview artikel, mencari poin paling inti, lalu saya minta untuk mengelaborasi dengan bahasanya, gitu ya. Tidak selalu berhasil, tetapi minimal mereka biasa baca artikel, minimal, mudah-mudahan begitu. Jadi review artikel saya kira bisa kita hadirkan dalam penugasan gitu ya. Lalu saya dulu waktu kuliah itu di UPI itu luar biasa tugasnya. Setiap minggu satu dosen, satu tugas individual. Nah, ini yang saya tiru. Cuma dulu kan tugasnya cukup berat karena kadang-kadang chapter report, kadang-kadang book report, dan kita ngambil sekian mata kuliah sehingga perkaliannya tugasnya begitu banyak gitu ya. Nah, saya tugas individualnya memang lebih sederhana gitu ya. Kadang-kadang hanya begitu masuk kelas, saya minta mereka full konsentrasi, mengamati apapun kata kunci terpenting dalam lingkar kelas itu, apakah yang keluar dari dosen atau keluar dari mahasiswa ketika tanya jawab. Kemudian mereka saya suruh rangkum dalam, jadi saya agak konvensional. Saya mengharuskan mahasiswa itu punya buku catatan. Jadi bisa menangkap kata kunci setiap pertemuan. Saya suruh mereka tulis, syukur-syukur menjadi peta konsep begitu. Semacam bagan konsep yang terstruktur begitu.
Kemudian setiap akhir kuliah maksimal 10 menit catatan sudah harus di-scan atau dipotret lalu di-share kepada saya lalu saya baca. Ini salah satu tugas yang sederhana gitu ya, yang sifatnya itu ngalir gitu ya. Tetapi akan lebih bagus kalau kita memilih referensi, kita udah baca konten-konten bab per bab itu, poin per poin, dan tidak ada salahnya kita berikan mereka tugas individual, misalnya chapter report. Itu mungkin masuk akal untuk tiap, ya mungkin nggak harus tiap pertemuan ya, nanti diatur. Jadi chapter report menjadi tugas yang memadai untuk kita hadirkan sebagai tugas individual gitu ya. Nah di luar itu, kalau tugas kolektif, kalau makalah kan telah biasa kita lakukan. Kita berikan mereka kesempatan untuk membuat makalah, ini biasanya kelompok sifatnya gitu ya. Nah tugas lain yang saya kira perlu kita hadirkan, teman-teman di MIPA itu sering ada praktikum, apakah itu di ruangan atau kemudian dibawa keluar. Saya di jurusan IPS, teman-teman di geografi ya, itu kalau sedang ingin melihat topografi ya, mereka membawa mahasiswa ke gunung, ke ketinggian tertentu. Mereka membawa mahasiswa ke pantai gitu ya, melihat sedimentasi dan seterusnya. Lalu melihat tanaman dan seterusnya. Itu saya kira kita berikan tugas yang sifatnya praktikum. Kalau di IPS seringnya lapangan gitu ya. Kadang-kadang praktikum itu per mata kuliah, kadang-kadang juga terpadu. Nah, saya akan hari ini ya, saya akan coba yang saya munculkan adalah praktikum, bukan praktikum, tetapi yang terakhir itu proyek. Ya, ini saya tarik dari rekomendasi model belajar yang ditawarkan oleh kurikulum MPKM ya, yaitu proyek based learning itu kemarin kami bersepakat, bahkan minggu depan hari Rabu kita sepakat untuk mematangkan rencana ini. Jadi yang saya hadirkan di sini sesungguhnya adalah rencana tugas mahasiswa yang belum matang ya, masih draft awal. Tetapi daripada nggak ada, saya akan munculkan. Nah, Bapak Ibu, ini saya minta izin untuk share ya. Contoh RTM. Bentuknya adalah proyek yaitu mini riset kolaborasi dari sekian mata kuliah begitu. Nah, ini contoh. Contoh ini ya paling tidak Bapak Ibu bisa, bagi yang belum biasa ya bisa punya gambaran. Bagi yang telah biasa minimal bisa membandingkan bahwa contoh ini adalah contoh yang belum sempurna gitu ya. Senang kalau saya menemukan kenyataan, wah ini contoh ini masih belum sempurna dibanding punya saya. Itu berarti alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu sudah punya poin yang berlebih untuk memperoleh sertifikat sebagai dosen profesional. Secara format ini sebenarnya tidak ada format yang baku ya, tetapi paling tidak ada lembaganya di bagian atas. Kalau saya berarti prodi Tadris IPS yang sekarang sedang diperjuangkan untuk kembali pada prodi pendidikan IPS karena istilah Tadris ternyata cukup bermasalah di lapangan sana gitu ya. Kemudian Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Jakarta. Nanti teman-teman di kampus lain saya kira bisa menyesuaikan. Lalu tentu headnya ada rencana tugas mahasiswa. Kemudian mata kuliah ini karena draftnya baru saya, tetapi kami sudah sepakat nanti akan diintegrasikan dengan matkul lainnya. Rencana ada 5 mata kuliah nanti yang beberapa pekan depan akan observasi, riset, mini riset yang minggu lalu saya sampaikan ke Kampung Cirende gitu ya. Ini sekedar latihan mahasiswa. Saya pribadi udah pernah ke sana, tetapi mahasiswa yang semester sekarang saya kira perlu juga memiliki pengalaman yang sama.
Kemudian bagian atas mata kuliah nanti sebut aja ada berapa. Kalau memang tunggal ya tunggal, tapi kalau mau kolaborasi saya kira disesuaikan. Kode mata kuliah, dosen pengampu nanti disesuaikan. Jumlah SKS, semester. Nanti kalau jumlah SKS tentu disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing gitu ya. Semesternya ya tentu semester yang sekarang sedang berjalan begitu. Kemudian bentuk tugas, ini tugas kelompok. Wujudnya adalah mini riset, nanti sesuai dengan tema dan subtema. Jadi kalau nanti ada banyak kelompok, tiap kelompok tema besarnya adalah satu tema besar, tapi nanti akan dibuat subtema sesuai dengan kelompok-kelompok yang akan kita terjunkan di lokasi, di tempat penelitian gitu ya. Jadi ini bagi saya yang sedang mengampu mata kuliah historiografi Indonesia, ini hanya belajar saja bagaimana mahasiswa menggali data kesejarahan yang nanti kemudian ditulis dengan pendekatan historiografi yang kami berikan di kelas gitu ya. Kemudian judul tugas ini judulnya ini meskipun ini nanti masih akan didiskusikan ya. Ini model ketahanan pangan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Kampung Cirende, Kota Cimahi. Beberapa teman bahkan sudah melakukan mini riset ke beberapa tempat ya. Kemarin sosiologi agama pernah ke pesantren Buntut pesantren di Cirebon. 3 hari di sana. Kemudian ekonomi, kemarin ada teman yang mengusung tema green economy dan blue economy. Green economy mereka mencoba bagaimana sistem pertanian tradisional dikembangkan di Kampung Kasukuan Cipta Gelar di perbatasan Sukabumi. Ini menarik, saya kira datanya, tapi belum sempat diolah. Lalu teman kami yang dari Indramayu, ahli tentang namanya Dr. Sotikin, itu ahli tentang mangrove, ternyata dikembangkan dan potensi ekonominya tinggi. Ada budidaya laut, itu kemarin blue ekonominya di kesana. Dan ini masih dalam rencana nanti untuk dipetakan untuk diintegrasikan gitu ya. Tetapi dalam konteks ini nanti Bapak Ibu baiknya rencana tugas mahasiswa ini dibuat tunggal dalam arti sesuai mata kuliah kita dulu saja gitu ya. Maka yang saya hadirkan di sini adalah sesuai dengan mata kuliah saya yang nomenklaturnya adalah historiografi Indonesia gitu ya. Kemudian subcapaian nanti kita lihat di RPS kita. Di RPS saya kan ada subcapaian pembelajaran mata kuliah yang secara naratif berbunyi melaksanakan mini riset dan seterusnya gitu ya. Karena ini historiografinya hanya dilakukan di satu kampung, maka sifat sejarahnya tentu sejarah lokal, sejarah yang terjadi di Kampung Cirende gitu ya. Terus terang saya udah riset, tetapi mahasiswa saya perlu kasih bimbingan tuntunan untuk mini riset, maka saya lakukan di tempat yang sudah saya kenal tempatnya begitu ya. Kemudian indikator di RPS kita di bagian bawah, termasuk yang punya saya itu di bagian bawah kan ada indikator. Indikator itu semacam penanda atau indikasi bahwa sub CPMK-nya bisa dicapai gitu ya. Saya kemarin ada 3 indikator, yaitu melakukan mini riset, lalu ada proses pengumpulan datanya, lalu melaporkan dan seterusnya. Jadi ini merupakan kegiatan yang standar. Kalau kita riset kan ada perencanaan, yaitu proposal, ada kegiatan pengumpulan data yang biasanya kita sebut sebagai pelaksanaan, dan juga terakhir adalah pelaporan hasil penelitian. Jadi 3 poin itu secara substansi kita munculkan sebagai indikator. Kemudian secara deskriptif, ini untuk mata kuliah historiografi Indonesia dalam arti saya bawa ke secara lokal sebenarnya, itu saya bagi 5 kelompok. Tiap kelompok sudah saya kasih tugas masing-masing. Jadi kelompok 1 menggali data tentang kearifan lokal terkait tata kelola ruang kehidupan. Gitu ya. Bagaimana masyarakat adat
menata kampungnya, wilayah mana untuk apa, wilayah mana untuk apa, wilayah mana untuk apa, yang secara umum sempat saya singgung ya, ada hutan lindung, ada hutan tutupan, ada hutan untuk bertani, ada permukiman yang sangat sedikit porsinya gitu ya. Itu saya berikan kesempatan mahasiswa untuk menggali ke lapangan ya. Kemudian kelompok 2, kearifan lokal terkait tata kelola lahan tanaman pangan yang istilah aslinya adalah leuweung baladahan gitu ya. Lahan pertanian dikelola seperti apa, ini menarik sekali. Saya terus terang ingin mengkampanyekan ini sebagai apa? Sebagai nanti kan karena mereka menciptakan sistem ketahanan pangan yang berbasis kearifan lokal, saya ingin mengkampanyekan sebagai satu model ketahanan pangan di Indonesia, yaitu berbasiskan kearifan lokal. Jadi lahan dikelola sebegitu rupa sehingga kesuburannya terjaga, sehingga produktivitasnya melimpah dan terjaga, variasi tanaman dan kemudian ternaknya juga benar-benar sinergis. Panennya bisa dilakukan, tanam dan panennya itu sepanjang masa, jadi nggak mengenal berhenti gitu ya. Ada yang masa tanam, ada masa tumbuh, masa berkembang, masa panen, tanam terus itu saling berganti, jadi luar biasa ya. Kemudian kelompok 3 itu tentang kearifan lokal tentang pengolahan hasil tanaman pangan. Ini yang saya benar-benar poin sejarahnya kuat di sini. Jadi bagaimana masyarakat kok bisa-bisanya berkomitmen untuk tidak makan beras, karena beras itu bagi mereka adalah ancaman gagalnya mempertahankan ketahanan pangan. Mereka yakin betul kalau sudah beralih pada tanaman pangan berupa beras itu tidak sesuai dengan topografi kampungnya, sehingga bagi mereka sesepuhnya mengatakan ini bakal mengancam ketahanan pangan, maka harus bersikukuh hanya menanam tanaman pangan itu singkong dan tidak mau mengkonsumsi lainnya selain singkong sebagai bahan pangan pokok. Ini saya kira komitmen yang luar biasa. Dan singkong ini kemudian mereka punya kearifan lokal mengolah. Kita nanti mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah saya kira ya. Dari singkong diolah sebegitu rupa, semua unsur singkong itu bisa diproduksi sebagai bahan pangan. Tentu yang ampasnya itu menjadi beras singkong. Bapak Ibu bisa bayangkan, beras singkong itu justru ampasnya. Dan sudah diteliti oleh beberapa peneliti, ternyata ampasnya yang menjadi beras singkong itu masih mengandung nutrisi yang mengandung gizi yang cukup menyehatkan. Kemudian saripatinya menjadi berbagai produk kue, dan mereka bisa mengolah dengan nilai keekonomian yang tinggi gitu ya. Kulitnya bisa dijadikan kue juga dan juga sebagian pakan ternak. Jadi ini saya kira satu hal yang bagi mahasiswa saya kira di mata kuliah saya ini cukup penting, meskipun masih banyak lokasi lain yang penting untuk didatangi untuk mini riset itu ya. Kemudian bagaimana mereka punya kearifan dalam mendistribusikan sehingga tidak seorang pun ke kampung adat Cirende yang miskin. Nggak ada yang miskin, dalam arti semua rumah itu ada stok bahan pangan dan stok itu selalu berlebihan gitu ya. Kalaupun kemudian nggak ada stok, itu memang ada sistem lumbung bersama yang bisa didistribusikan secara apik begitu ya. Sehingga ini saya kira juga satu sistem yang menarik. Dan yang terakhir, mereka juga punya kearifan lokal untuk mengkonsumsi. Kalau dewasa gimana ukurannya, kapan waktunya. Kalau anak-anak gimana ukurannya, kapan waktunya. Lalu variasi makanan yang yang mengandung pemenuhan gizi seperti apa. Jadi ini saya kira bagi mata kuliah saya ini salah satu cara saya untuk mewarisi kearifan lokal lah gitu kira-kira. Nah Bapak Ibu, ini hanya contoh ya, hanya contoh bahwa kita hadirkan tugas untuk satu menambah wawasan tadi, kedua menguatkan etos karena memang ini perlu etos yang cukup tinggi untuk mencapai data ini, kemudian lalu melatih keterampilan berpikir kritis. Memang ini ada analisa sintesa dan bahkan pembahasannya juga ada grand teorinya gitu ya.
Teori yang saya pakai misalnya teori Bourdieu misalnya, ada eh, habitus arena gitu ya, kata kuncinya dan lain-lainnya, ada praktik gitu dan seterusnya. Itu teori ini menarik untuk dipakai. Bapak Ibu, poin berikutnya adalah metode pengerjaan tugas, dalam arti tugas ini kita berikan bagaimana kemungkinan untuk bisa dieksekusi gitu ya. Kita berikan deskripsi yang sifatnya fleksibel, tergantung tugas yang kita nanti akan formulasikan ya. Tentu saja ini ada, kalau ini misalnya tugas dikerjakan secara kelompok gitu ya. Estimasi waktunya 3 minggu. 3 minggu itu tidak selalu di dalam kelas, tapi sebagian besarnya adalah tugas terstruktur, tapi di luar jam perkuliahan gitu ya. Dengan alokasi nanti dipetakan di bagian bawah. Gitu ya. Kemudian kemungkinan, karena ini masih akan rapat minggu depan, ini kemungkinan bisa dikolaborasikan selain historiografi Indonesia, ada antropologi budaya. Nah, ini sudah diskusi awalnya sudah, tapi diskusi seriusnya Rabu pekan depan, sore hari ya. Lalu sosiologi agama, karena memang kearifan lokal pada masyarakat kampung adat Cirende itu hampir tidak bisa dipisahkan dengan sistem kepercayaan mereka gitu ya. Mereka masih menganut Sundawitan, walaupun hanya tersisa 60 kakak dari satu kampung itu gitu ya. Sisanya sudah mengkonversi menjadi penganut Islam. Kemudian karena mereka juga tengah mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, maka kemarin saya tawari rekan saya Dr. Zaki Atinisa untuk coba ikut terlibat. Mata kuliah adalah geografi pariwisata gitu ya. Kemudian ada juga mata kuliah ekonomi pembangunan, ini kemungkinan bisa berkolaborasi. Ya nanti kenyataannya kayak apa, ini ya tidak harus tunjukkan di sini sebenarnya, tapi tidak ada salahnya. Ini hanya sebagai wacana ya di kelas ini. Kemudian setiap kelompok yang tadi sudah diberikan subtema tadi tentu akan merencanakan, lalu akan melaksanakan pengumpulan data, pengolahan dan analisis, kemudian melaporkan gitu ya. Ya Bapak Ibu, ini kemudian bentuk dan format luaran. Nah, kita kata kunci dari MBKM kan outcome based learning. Jadi luarannya yang kita lihat ya. Jadi tugas ini luarannya apa? Nih kalau saya luarannya ya laporan penelitian. Standar saja laporan ini ya tentu standarnya kan 5 bab ya. Pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasilnya kayak apa, penutupnya kayak apa. Jadi standar daftar pustaka. Dan mungkin di bawahnya kita berikan keterangan secukupnya, formatnya kayak apa, dan seterusnya ya. Nah Bapak Ibu, penting untuk dimunculkan, ini tadi indikator dari atas, ini mungkin lebih ke arah bobot ya. Karena tugas kita ya, tugas yang kita desain, yang kita hadirkan, itu tentu kan nanti akan ada penilaiannya. Saya mencoba setiap proses yang nanti luarannya adalah laporan, yang dinilai nanti adalah laporannya gitu ya. Maka saya kasih bobot. Saya tidak melihat prosesnya ini langsung luarannya. Ini nanti bisa diperdebatkan ya. Nanti kalau misalnya kita masih perlu melihat prosesnya, saya kira nanti ini harus direview lagi gitu ya. Bahkan kalau masih kita lihat nilai dari saat presentasinya, mungkin ini lebih akan perlu direview lagi. Tapi ini setidaknya kali ini saya munculkan pembobotan untuk nilai luarannya dalam arti laporannya. Ini bab 1 bobotnya 20% dari 100, 20 dari 100 gitu ya. Bab 2 20 dari 100. Bab 3 20 dari 100. Bab 4-nya 30 dari 100. Bab 5 bobotnya 5. Ini ya tidak menjadi ukuran yang permanen, ini sangat tergantung kita nanti ya. Kemudian daftar pustaka, karena saya wajibkan mereka untuk menggunakan manajemen Mendeley,
Kalau bisa, untuk itu yang saya harapkan, dan itu mulai dibiasakan, maka saya kasih bobot 5 misalnya gitu ya. Kemudian jadwal ini kita juga harus kasih estimasi agar tugas ini sinkron dengan apa namanya topik atau materi lainnya yang sebenarnya setelah kita petakan dalam satu semester gitu ya. Oleh karena itu ini untuk perencanaan dilakukan di luar jam perkuliahan. Tapi waktunya kita tahu startnya kapan. Tetapi ini di luar kuliah sehingga tidak mengganggu tatap muka untuk materi lainnya. Walaupun dari awal kita sudah sounding, tugas ini sudah kita jelaskan di kelas gitu ya. Kemudian untuk pelaksanaan ini juga di luar jam, dalam arti tidak mengurangi tatap muka. Kalaupun nanti ada waktu terganggu, nanti akan dicarikan waktu lainnya untuk pengganti tatap muka. Jadi ini tidak menggunakan tatap muka di kelas, tapi ini di luar kelas. Kemarin kita hitung-hitung 3 hari lah kira-kira di lokasi berangkat di lokasi, pulang kita kasih waktu kurang lebih 3 hari karena instrumennya sudah cukup lengkap dan pembagian tugas mahasiswa juga cukup lengkap. Jadi diasumsikan 3 hari udah pulang membawa data. Gitu ya. Untuk yang ini untuk pelaporan nanti kan tentunya kan selain ada dokumen laporannya juga ada presentasi di kelas. Ini tatap muka dalam arti presentasi gitu ya. Tatap muka sehingga memang ini memerlukan 1 kali tatap muka. Mungkin karena semua kelompok mempresentasikan, nanti kita atur begitu agar presentasinya ringkas gitu ya. Nah ini kira-kira contoh Bapak Ibu. Ini contoh rencana tugas mahasiswa atau RTM. Tugas ini, contoh ini mungkin satu-satunya yang bisa saya tunjukkan ya. Jadi dengan begitu, wah apalagi sekarang ini untuk bikin bikin hal-hal begini, mungkin Pak Faris juga merasakan sebagai tim ahli rektorat, saya kira waktunya juga minim gitu ya. Apalagi Pak Bobi Sugara selalu Kaprodi, waktunya kadang-kadang memang akhirnya minim gitu ya. Tetapi insya Allah kita atur sedikit rupa. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau ada yang perlu disampaikan saya kira silahkan. Kalau tidak pun saya kira saatnya kita tidak selalu waktu kita sikapi secara harga mati serius, kita kadang-kadang perlu rileks juga ya. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan. Di kelas ini sudah ada Bu Putri Nurila, Pak Rogi Sugara, Bu Mufidah yang kemarin tugas negara ini, tugas agama ini. Sekarang gantian Pak Ahmad Jameh yang tugas ini. Bu Nurjara Dewi, alhamdulillah hadir. Lalu Pak Faris Satria Alam hadir. Pak Wawan sudah sejak awal, sudah duluan malahan. Pak Ilmi, alhamdulillah. Dan Pak Ustadz kita, alhamdulillah tadi sudah hadir juga ya. Baik Bapak Ibu. Apakah... Oke, monggo Pak Wawan. Wah ini backgroundnya udah kita kuning ini, alhamdulillah ini. Ya ini jimat. Mantap. Monggo Wawan. Tapi mau tanya Pak, jadi nanti apakah 3 hari lagi kan kita setor semacam tadi Pak ya, perencanaan tugas itu Pak ya? Ya betul. Nah, apakah nanti juga di akhir kita akan diminta contoh hasil tugas mahasiswa Pak? Iya, jadi dalam 3 hari nanti kita lihat lagi deadline-nya kapan. Dalam 3 hari sejak sekarang, Bapak Ibu secara formal membuat rencana tugas mahasiswa. Terserah mau yang individual. Saya hanya minta satu aja Pak. Apakah individual, apakah kelompok, bentuknya seperti apa, benar-benar sesuai karakter. Apakah chapter report, apakah book report, apakah makalah, apakah
proyek kayak tadi gitu ya. Apakah yang lainnya gitu ya? Silakan monggo. Tetapi secara rubrik saya kira format yang tadi bisa bukan ditiru tapi bisa diadaptasi kira-kira gitu ya. Bisa diadaptasi. Sehingga nanti produknya, teman-teman Bapak Ibu semua, produknya pada waktu yang ditentukan nanti memang submit rencana tugas mahasiswa. Kemudian nanti ya pada pertemuan berikutnya kita saling menjelaskanlah, saling mengekspos gitu ya, kira-kira mengapa tugasnya ini gitu ya, tujuannya apa, lalu dan seterusnya nanti kita insya Allah diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Begitu Pak Wawan kira-kira. Maaf Pak, maksud saya apakah hasil kerja mahasiswa itu juga nanti kita diminta? Oh belum Pak, ini baru rencana ya. Jadi sifatnya baru rencana tugas mahasiswa, jadi belum dalam arti sudah dilaksanakan oleh mahasiswa gitu ya Pak ya. Ya baik. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Pak Hilmi barangkali ada yang mau difatwakan ini. Pak Hilmi bisa kita sebut sebagai senior kita ini, sesepuh kita ini. Monggo Pak Hilmi, kita ingin mendengar suara Pak Hilmi ini. Bismillah. Nah mungkin sekarang oh ya Pak Bu Faiza ya. Bu Faiza dulu deh. Oh benar, Bu Faiza ini tetangga sebelah di PPK ini. Monggo Bu Faiza. Terima kasih Pak. Rencananya apa rencananya nih? Rencananya saya mau tugaskan anak-anak untuk wawancara kepada pemimpin-pemimpin yang ada di bisa macam-macam. Ini tugasnya kayaknya individual juga Pak, soalnya biar banyak. Individual ya. Tapi ini kan terkait dengan EPS kemarin pada CPMK tertentu dan sub CPMK ya Bu ya, tentu saja Bu ya. Iya. Terus ini Pak, non sewu itu format tadi di-share nggih Pak? Oh ya, nanti insya Allah ini saya share ini. Oke, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Terus insya Allah. Jadi Bu Faiza tertangkap tadi akan memberikan tugas individual karena ini manajemen yang sifatnya wawancara kepada ya mungkin pimpinan di level tertentu ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Faiza. Kita penasaran ini hasilnya. Tadi Pak Robi Sugara ini atau ini Pak Ilmi ya? Pak Ilmi dulu ya. Pak Ilmi udah siap. Monggo Pak Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas mahasiswa, saya merencanakan mengambil salah satu poin dari LPS, yaitu terkait dengan perubahan yang terjadi di Arab Saudi. Kan mata kuliahnya sejarah kawasan Asia Barat, termasuk Arab Saudi. Jadi tugas itu saya rencanakan membagi sekian kelompok mahasiswa, 5 kelompok lah. Telah mencari memperhatikan dari artikel atau film-film dari masalah-masalah yang terkait dengan perubahan di Arab Saudi. Jadi perubahan itu misalnya saya bagi dengan 5 kelompok. Misalnya ada yang memfokuskan pada perubahan posisi wanita di Arab Saudi. Ada juga yang menyangkut masalah pariwisatanya dan konsep ibadahnya seperti apa. Telah pustaka Pak. Iya. Nanti rencana luarannya atau produknya berupa makalah atau yang lainnya Pak Hilmi?
dalam rencananya ya, dalam rencana itu kita rencanakan tugas ini mahasiswa membuat makalah atau membuat review jurnal atau yang lainnya, kira-kira Pak Ilmi anunya luarannya. Review jurnal. Oh ya, mungkin bisa review jurnal, bisa kalau nanti sumbernya buku, ada bab tertentu mungkin bisa chapter report, itu mungkin review jurnal atau chapter report itu ya Pak ya, mungkin ya. Boleh Pak, ya chapter report. Ya. Baik Pak Ilmi, terbayang oleh saya insya Allah tugas ini sifatnya mungkin kalau review jurnal lebih baik individual daripada kelompok Pak. Ya, individual. Nah, individual mungkin akan lebih nanti kita bisa lihat seperti apa kapasitas tiap mahasiswa dalam mereview atau dalam membuat laporan bab, bisa begitu ya. Iya Pak. Baik. Baik Pak Ilmi. Ya. Terima kasih Pak Ilmi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Tadi Pak Robi Sugara ini, moga Pak Robi. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya perjelas sebenarnya, ini kan materi penilaian pembelajaran itu kan ada 3 tugasnya itu. Yang pertama adalah rancangan penugasan untuk tugas yang sekarang ini. Yang kedua penyusunan instrumen penilaian. Nah yang ketiga analisis penilaian. Nah apakah itu dengan template yang sama tugasnya atau yang berbeda? Nah kemudian memperjelas dari Mas Wawan itu, kita bikin rancangan penugasan, kemudian menyusun instrumen. Nah, apakah nanti adakah tugas yang real? Ini penegasan belum yakin sebenarnya tadi. Ini Kak, nanti di tugas ketiga itu dari yang sama itu apakah ada real dari mahasiswa? Misalkan contohnya ini gitu kan. Karena kebetulan kita juga mengajar. Apakah seperti itu atau tidak? Nah, yang terakhir kita kan mengampu tidak hanya satu mata kuliah. Nah, sementara yang kemarin RPS-nya ada cuma 1 yang disetorkan. Nah, apakah boleh nanti rancangannya itu diambil dari mata kuliah yang lain misalkan? Itu saja. Baik, terima kasih Pak Robi Sugara. Yang pertama untuk target ya. Untuk target memang pekan ini itu tagihannya adalah rencana tugas mahasiswa. Sehingga nanti tugas, anggaplah tagihan yang kali ini kita bahas adalah terbatas pada rencana tugas mahasiswa. Ini yang tadi kan cuma salah satu dari sekian mungkin rencana tugas yang kita formulasikan untuk matkul kita gitu ya. Tetapi betul bahwa nanti kan pertemuan berikutnya kan kita langsung nyambung pada penilaian. Nah maka tentu saja ini nanti penugasan ini ketika waktu berjalan, tadi saya juga melihat memetakan waktu ya, kita masih punya waktu sampai tanggal berapa nanti kita cek ulang ya. Nanti memang diharapkan tugas ini setelah nanti kita bahas di pertemuan 3 hari ke depan, itu sebisa mungkin real kita berikan ke mahasiswa di kelas, gitu ya. Real kita berikan, sehingga nanti ini menjadi salah satu poin dari penilaian secara keseluruhan dari mata kuliah kita. Kalau saya biasanya ini akan menjadi penyumbang pada nilai formatifnya, gitu ya. Jadi nanti menjadi salah satu faktor untuk nilai formatif di luar UTS dan UAS gitu ya. Nah oleh karena itu nanti maka tugas ini tentu tidak cukup untuk support penilaian pada next time-nya gitu ya. Nanti kita akan masih di waktu pembahasan penilaian nanti saya akan justru
menghadirkan misalnya penelitian berupa tes, seperti apakah tes yang sesuai dengan high order thinking skill. Misalnya nanti saya akan berikan contohnya kalau pilihan ganda seperti apa gitu ya. Nah, maka nanti kembali pada peraturan tadi, ini tugas mahasiswa ini yang sekarang masih berupa rencana, nanti real dilakukan menjadi salah satu bagian dari keseluruhan penilaian. Di nanti ada tes dan ada non tes lainnya gitu ya. Itu yang kedua. Yang terakhir tadi memang diharapkan RTM ini dan juga penilaian depan itu kita berpijak dari satu RPS yang kita buat kemarin, sehingga nanti bisa benang merahnya biar ketemu gitu ya kira-kira. Ketangkap nggak Pak Robi? Ya, Pak Arif, jelas banget ini. Oke, baik. Terima kasih. Insya Allah tetap semangat ini. Ya. Selanjutnya Pak Ahmadin, ini kan bahasa ini. Pak Ahmadin kira-kira apakah masih bisa mendengar suara saya nih Pak Ahmadin? Iya, Pak Ahmadin sementara belum mendengar, nanti kita ulang. Pak Faris, apa yang bisa disampaikan Pak Faris? Kira-kira rencana 3 hari ke depan seperti apa? Ya, makasih Pak Arif. Mungkin saya kalau rencana penugasan itu, kalau makalah biasa ya sesuai dengan tema kajian perkuliahan, kalau kelompok misalnya, itu untuk menilai pekerja tim tadi dalam tugas misalnya presentasi, lalu kemudian kolaborasi ya, mencari referensi buat makalah dan lain sebagainya. Untuk yang individual, karena saya misalnya ada satu tema untuk mengenai surat kuasa gitu ya, pembuatan surat kuasa misalnya. Nah, apa-apa saja yang menjadi komponen penting di dalam pembuatan surat kuasa, atau yang bayangkan misalnya ilustrasi, misalnya tugas membuat suatu gugatan gitu ya, suatu gugatan perkara yang berkaitan dengan perdata, karena ini mata kuliah hukum acara, jadi berkaitan dengan prosedur. Nah, jadi melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mendraft suatu gugatan. Nanti ada kemungkinan itu gitu ya. Kalau gugatan mungkin bisa tematik, misalnya ketika individu misalnya gugatan kontestasi, ada gugatan cerai, ada gugatan perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya misalnya. Itu bisa. Cuma nanti apakah misalnya memungkinkan gitu ya. Karena itu kalau di kuliah mungkin realitanya, karena saya baru awal-awal, jadi mungkin bisa jadi topiknya belum sampai situ gitu. Tetapi kalau konsep rancangan penugasan sih yang ada dalam bayangan saya itu mungkin cuman untuk ujiannya bisa jadi nanti esai gitu ya. Karena ini tugas yang praktikalnya begitu. Itu Pak. Nanti betul Pak Farid, sepertinya karena waktu kita kan tidak sampai seiring dengan perkuliahan kita sampai akhir semester kan kayak gitu memang ya. Iya. Maka nanti untuk kelihatannya yang real kita akan coba tempuh itu yang memungkinkan adalah tugas mahasiswa. Jadi dari RTM lalu kita coba RTM ini masih relevan dengan waktu tersedia. Anggaplah nanti sampai di situ. Nanti masih akan saya cek. Kelihatannya kalau penilaian akhir seperti tes dan lain-lain yang non tes, saya kira memang itu mungkin nanti bentuknya baru rencana ya. Kita udah siapkan instrumennya, tetapi pelaksanaannya kan belum saatnya kan gitu. Nanti insya Allah itu saya akan coba diskusikan poin ini nanti dengan teman-teman lain ya, kira-kira seperti apa. Karena kan kalau sampai ke analisis dan seterusnya mungkin nanti harus benar-benar sesuai dengan realita yang kita lakukan. Tapi kalaupun nanti waktunya belum mungkin, ya minimal kita hadirkan contohnya mungkin begitu ya. Contoh analisisnya begitu ya. Terima kasih Pak Faris. Terbayang tadi
untuk mata kuliah Pak Faris itu banyak hal yang menarik saya kira ya. Individual menarik, kelompok juga menarik. Jadi peluangnya banyak untuk diberikan tugas ya. Ya, terima kasih Pak Faris Satria Alam. Bu Mufidah, ada yang mau disampaikan? Monggo. Baik, Pak Dokter, izin menyampaikan untuk mata kuliah hukum tata negara sebetulnya saya sih sudah menerapkan juga untuk kayak tugas kelompok ya Pak. Tapi saya biasanya sih tugasnya kelompok. Tapi maksudnya untuk menggali suatu pemahaman, biasanya saya suka kasih case-case gitu, semacam pertanyaan yang sudah saya susun perumusan soalnya, kemudian sudah juga dirumuskan dengan pedoman penilaiannya. Jadi ada kayak kata kunci gitu, misalnya untuk mendefinisikan definisi hukum tata negara sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditulis di dalam RPS, maka kemudian saya membuat juga indikator mahasiswa mampu menganalisis peristilahan hukum tata negara, misalnya berikut pengertiannya. Maka kemudian saya akan membuat satu pernyataan dan berikut pertanyaan yang harus mereka rumuskan. Misalnya saya buat misalnya Indonesia menggunakan peristilahan hukum tata negara berdasarkan studi literatur yang menunjukkan bahwa istilah tersebut merupakan terjemahan dari Statreh. Nah, sedangkan di berbagai negara istilah hukum tata negara kan berbeda. Nah, kenapa menggunakan istilah Statreh dalam hukum tata negara? Nah, nanti mereka akan mendiskusikan 3 hal. Misalnya pertama adalah membuat analisis terkait sejarah perumusan istilah hukum tata negara. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pendapat mahasiswa terhadap peristilahan hukum tata negara tersebut, apakah sudah mengakomodir dengan ruang lingkup hukum tata negara itu sendiri. Nah, nanti mereka akan membuat jawaban, tapi satu case ini akan dikerjakan dengan misalnya kita bentuk 5 kelompok kita akan mendiskusikan tentang hal yang sama begitu kan. Nanti dari hasil diskusi mereka akan membuat rumusan yang mana rumusan tersebut harus dipresentasikan di depan, kemudian mereka jelaskan, kemudian nanti saya buat instrumen penilaiannya berdasarkan clue-clue yang seharusnya harus ada di dalam hasil diskusi mereka. Nah, saya buat diskusi semacam ini dalam 12 kali pertemuan itu kira-kira ada 3 kali Pak. Nah, nanti selebihnya misalnya di dalam kasus HAM gitu ya, nanti mereka akan saya kasih kayak project untuk mencari jaminan-jaminan HAM dan penegakannya di lingkungan kampus. Jadi begitu sih. Wah, ini menarik, ini mantap ini. Nanti kalau Bu Mufidah bersedia untuk share hasilnya atau formatnya, saya kira ini punya Mas Soleh ini saling berbagi nanti sama teman lainnya kan, insya Allah. Terima kasih Bu Faiza. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Bu Nur Diana Dewi, monggo Bu Nur, kira-kira seperti apa rencananya RTM yang mau dibuat? Ya, silakan. Terima kasih Pak Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau tentang pengantar manajemen, karena mungkin lebih ke implementasi mini riset juga, karena kebetulan kalau di Darul Quran ini kan ada unit-unit bisnis ya, jadi mungkin nanti bisa penugasan kelompok, tapi nanti langsung sekalian praktek gitu. Jadi nanti misalkan ada pengelolaan tentang bisnis itu kan ada pembagian tugas, ada pengorganisasian. Nah mungkin nanti insya Allah saya petakan di situ Pak Dr. Arif. Ya. Jadi ada unsur prakteknya ya Bu Nuriana ya. Iya, mau saya coba. Oke. Lebih ke arah kelompok saya kira Bu Nuriana ya. Iya betul, kelompok. Oke. Baik. Nanti mohon izin berarti nggak harus sesuai dengan babnya ya, tapi lebih ke ada yang terkait dengan mata kuliahnya ya.
Pak Dokter. Memang betul. Jadi dikaitkan dengan CPMK, sub CPMK, indikator, gitu ya Bu ya. Ya. Biar benang merahnya benar-benar terkait dengan RPS yang telah kita buat di awal, gitu ya Bu ya. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Nanti kita tunggu hasilnya 3 hari ke depan. Bu Putri Nurina, monggo Bu Putri Nurina, rencana RTM-nya seperti apa? Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi biasanya kalau di mata kuliah kesehatan mental itu rancangan penilaian itu pada saat tugas tugas harian atau tugas di beberapa kali pertemuan itu biasanya kami meminta mahasiswa untuk membuat mind map dari materi yang sudah diberikan. Jadi misalnya di bab pertama yang kemarin itu konsep kesehatan mental. Nah, nanti mereka di pertemuan berikutnya sebagai refleksi, maksudnya sebagai dengan tujuan mereka mengulang kembali materi yang diberikan, maka saya minta untuk mereka membuat kesimpulan dari materi yang sudah diberikan, yaitu dengan membuat mind map. Kemudian untuk ada juga penugasan berupa mereview artikel jurnal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, kan banyak ya jurnal-jurnal yang bisa kita temui yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, saya minta untuk mereview jurnal atau artikel itu. Biasanya tugas ini tuh tugas mandiri. Jadi setiap mahasiswa dibebaskan untuk mencari sendiri dengan tema yang sudah ditentukan. Oke. Seperti itu. Lebih cenderungnya tugas individual ya Bu Putri ya? Ya. Nah, untuk tugas kelompoknya presentasi. Itu presentasi. Artinya kalau ada presentasi berarti memang ada formulasi tugas kelompok yang didesain selain individual ya Bu ya? Iya. Presentasi. Mungkin yang dipresentasikan apakah berupa makalah atau berupa apa rencananya Bu? Apa yang tadi review jurnal tapi sifatnya kolektif gitu anehnya bentuknya? Kalau presentasi biasanya itu berupa makalah ya? Ya, review jurnal itu tugas mandiri aja, nanti diserahkan di pertemuan berikutnya biasanya. Ya. Baik Bu Putri, insya Allah nanti pada harinya kita tunggu hasil dan dibicarakan bersama gitu ya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih banyak Pak. Ini kelihatannya yang terakhir ini Pak Ahmadin ini saya masih terkesima dengan bagaimana Pak Ahmadin bikin video pembelajaran. Kayaknya saya setuju dengan Pak Robi Zugara, ini Pak Ahmadin salah satu talent dalam bermain peran ini. Silakan Pak Ahmadin. Baik, terima kasih Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan teman-teman semua, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Dan tadi kalau Pak Dr. Arif sekian banyak aktivitas full di kampus, datang malam hari bukan malah lemes tapi malah semangat, justru kami tambah semangat gitu ngelihat Pak Dr. Arif ini. Amin. Alhamdulillah. Jujur saja memang beberapa kali setelah video pembelajaran kemudian media interaktif kita lebih mempersiapkan apa yang kita lakukan, termasuk tadi saya di masjid itu ada kajian setiap maghrib dan isya. Nggak pernah nanya materi sebelumnya, nggak pernah nanya. Ini tumben ditanya, kok nanya yang kemarin-kemarin? Karena di otak ini sudah terpatri kelihatannya apa yang disampaikan Pak Dr. Arif, kemudian kita mencoba
untuk paling tidak mengamalkan al ilmu bila amalin kasyajari samarin. Habis itu nggak ada yang datang lagi sama yang nanya. Kita cek nanti ya. Termasuk banyak belajar dari teman-teman yang lain. Tadi juga saya melihat menimang-nimang untuk tugas individu maupun tugas kelompok, tentunya kita akan mengingatkan kembali CPMK, kemudian sub CPMK kepada teman-teman di kelas tentunya, insya Allah. Besok juga ada kelas. Alhamdulillah, bersyukurnya setiap dikasih tugas oleh Dr. Arif ada kelas besoknya, jadi besok bisa langsung dieksekusi mudah-mudahan. Dalam bentuk individual di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu ada BTQ ya diantaranya para Dr. Arif. Maka tugas individu teman-teman ini kita arahkan sesuai materi di RPS untuk mereferensikan itu bisa ke Al-Quran atau kepada bacaan-bacaan yang sudah kita berikan. Artinya mungkin nanti ada makalah, ada wacana di sana, dan nanti saya akan buat diantaranya bentuk bacaan terdiri dari ayat juga dan mungkin hadis, karena memang beberapa penekanan beberapa pimpinan bagaimana teman-teman ini juga begitu ujian skripsi atau ujian akhir itu mampu membaca dengan baik dan benar. Jadi tugas individu kelihatannya itu yang akan kami sampaikan esok. Adapun tugas kelompok ini harus dua ya, Pak Dr. Arif, individu dan kelompok. Saya kira karena waktu 3 hari, memang senang kalau bisa 2 ya, tetapi kalau umpama waktu nggak cukup, ya 1 sudah memadai. Apakah individual, apakah kelompok, insya Allah. Walaupun bila mana mungkin dibuat 2 ya Pak ya, bila mana mungkin ini diutamakan. Insya Allah mudah-mudahan 2, insya Allah buat. Di antaranya memang dalam bahasa Arab ada kaidah-kaidah yang memang tidak bisa direinterpretasi dengan bahasa lain kecuali bahasa aslinya. Artinya memang nanti bentuknya mungkin terjemahan, tapi untuk memahami dasar aslinya, dia memang harus dikembalikan kepada kaidah aslinya. Nah, itu tugas kelompok. Boleh jadi besok kita akan bikin kelompok agar mereka bikin paper dan PowerPoint. Artinya ada kaidah-kaidah yang kita angkat, dan itu memang diantara kesulitan secara umum beberapa teman-teman memang ketika bicara satu definisi itu biasanya ngambil dari terjemahan-terjemahan sehingga bias. Nah, kita ingin mengarahkan nanti ya bahwa kaidah itu memang sesuai referensi yang kita berikan, yaitu Durusul Lughatul Arabiyah, sehingga mereka bisa mengambil bukan sekadar dari host, tapi memang mengambil dari referensi aslinya. Insya Allah seperti itu, sehingga nanti mereka bisa menjabarkan di dalam materi itu, sehingga nanti juga kita minta juga ada PowerPoint, poin-poin yang membuat mereka terngiang-ngiang nantinya, bahwa kalau bicara simple past tense berarti yang sudah, gitu kan. Berarti lala rofas itu seringkali kita analogikan pasti hurufnya 3 saja, rofasa nggak pernah lebih. Maka di otak mereka nantinya bicara simple past tense pasti hurufnya cuma 3. Kalau sudah lebih dari 3, maka itu sudah present continuous tense atau fi'il mudhari. Gitu kira-kira Pak Dr. Arif, insyaallah. Oke, Masya Allah, ini ya menyimak dari keseluruhan ya. Saya ini tidak basa-basi, optimis ini. Jadi masing-masing telah punya rencana tugas mahasiswa. Mungkin sebagian sudah
ada mungkin ya kayak Bu Mufidah nih, saya yakin sudah ada. Mungkin yang lainnya masih menyempurnakan. Jadi insya Allah nanti kita tunggu dari sekarang nanti sampai waktunya nanti kita cek lagi. Biasanya Pak Wawan yang lebih jeli melihat waktu ini. Saya kadang-kadang malah lupa nggak lihat waktunya, Pak. Jadi itu maklumlah, ini memang biasa ini, umurnya udah mulai di atas 50 ini. Saya mungkin seangkatan dengan Bu Fidah di secara usia kayaknya. Bukan Bu Fidah, Bu Faiza maksud saya. Bu Fidah kan baru 30-an ya, umur ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira rekening juga paling muda, Pak. Baik. Terima kasih ya. Mungkin malam ini sampai di sini Pak Wan ya. Kita bersepakat untuk kita akhiri, maka kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih Bu Fidah. Record.